Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan pemuda dan pemudi, serta anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam layanan ibadah online Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Katapang, Minggu 24 Mei 2020. Minggu pagi ini bersama kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik dan Maha Murah, pagi ini kami akan membaca firman-Mu. Turunkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya melalui pertolongannya kami dimampukan untuk mengetahui jalan-Mu yang benar, serta bimbing hamba-Mu yang memberitakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, pemuda-pemudi, serta anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, demikian kesaksian Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan kau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta memperlakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, dan anak-anakku semuanya yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana
kabar pagi ini? Tetap sehat dan tetap sukacita ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, judul dari perikop yang kita baca pada pagi ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Bapak Ibu berbicara tentang doa, apa sih yang kita pahami tentang doa? Mungkin Bapak Ibu ada banyak pemahaman, ada banyak perbedaan pemahaman tentang doa. Misalnya ada yang memahami doa adalah nafas. Dikatakan nafas berarti doa. Ketika tidak berdoa maka kita mati. Ada yang memahami doa adalah bentuk komunikasi manusia dengan Allah. Dan mungkin masih ada pemahaman yang lain. Tetapi apapun pemahamannya, bagi saya doa menggambarkan adanya sebuah hubungan. Sebuah hubungan antara manusia sebagai yang dicipta oleh Tuhan dengan Allah, Sang Pencipta. Hubungan ini menunjukkan kebergantungan antara manusia sebagai yang dicipta dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Kebergantungan inilah yang kemudian menciptakan sebuah relasi. Relasi yang intim, relasi yang dekat antara manusia sebagai yang dicipta dengan Allah yang menciptakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini menggambarkan bagaimana hubungan yang intim, relasi yang dekat antara Allah dengan Kristus sebagai Sang Anak. Pembacaan kita saat ini berbicara tentang doa Yesus. Doa Yesus kepada Sang Bapa. Dan isi doa Tuhan Yesus ini, kalau kita mau melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang 11 ini, paling tidak ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, isi doanya atau pokok doanya adalah doa untuk dirinya sendiri. Seperti tergambar mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Doa untuk dirinya sendiri, doa untuk Yesus sendiri, yaitu Yesus berdoa supaya Bapa mempermuliakan dirinya. Karena apa? Karena dikatakan bahwa dirinya telah memuliakan Sang Bapa, dan kini telah tiba saatnya bagi Sang Bapa memuliakan Sang Anak, yaitu Yesus Kristus. Ayat 1 dikatakan, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Bapak, Ibu, dan saudara, lalu yang kedua, isi dari pokok doa Yesus adalah untuk para muridnya. Nah, Bapak Ibu, mungkin pertanyaan
sederhananya adalah kenapa Kristus mendoakan para murid-muridnya. Di ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu, di sana dikatakan demikian. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dan ini jugalah yang menjadi pokok pikiran kita pada minggu pagi ini, dengan tema terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita memperhatikan ayatnya yang ke-11 tadi, mari kita perhatikan dengan seksama ayat 11 ini, maka khususnya untuk pokok doa untuk para murid-murid ini, ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, ayat 11 ini mau mengatakan di dalam doanya, Yesus berdoa kepada Bapa supaya Bapa memelihara para murid-muridnya. Nah, kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Kenapa Yesus meminta kepada Bapa supaya memelihara murid-muridnya? Bapak Ibu dan Saudara, yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus tahu bahwa tidak akan lama lagi kebersamaan dirinya dengan para murid-muridnya akan segera berakhir. Tugas Yesus di dalam dunia akan segera berakhir dan ia akan menjalani jalan salib. Ia akan ditangkap, ia akan disiksa, dia akan diarak, dan dia akan disalibkan, dan lalu kemudian mati di atas kayu salib. Kematian Kristus menggenapi karya keselamatan dari Allah, supaya manusia yang berdosa ini beroleh anugerah pengampunan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, murid-murid akan segera berpisah dengan Kristus Yesus Sang Guru, yang selama ini selalu bersama-sama dengan mereka, yang selalu menemani Sang Guru kemanapun pergi, menjalankan tugas panggilannya, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Tetapi kebersamaan ini akan segera berakhir, dan jelas ini memberikan sebuah perubahan. Perubahan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Selama ini mereka bersama-sama dengan Sang Guru, bergantung kepada Sang Guru, tetapi tidak lama lagi kebersamaan itu akan segera berakhir. Kristus akan menjalani jalan salib dan mati di atas kayu salib, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, tetapi pada hari yang ketiga bangkit dari kematian, lalu kemudian naik ke surga, yang baru saja kita peringati bersama pada hari Kamis yang lalu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Kristus berdoa kepada Bapa supaya memelihara murid-muridnya. Karena Kristus memahami betul situasi yang akan terjadi dan yang akan dihadapi oleh para murid bukanlah satu situasi yang mudah. Kenapa? Karena mereka masih ada di dalam dunia ini untuk melanjutkan pekerjaan Kristus di dunia ini. Tetapi tugas itu bukanlah tugas yang mudah. Tugas yang berat, mereka akan menghadapi penolakan-penolakan. Mereka akan menghadapi
menghadapi cemoohan-cemoohan. Mereka akan menghadapi tantangan-tantangan dari dunia yang menolak nama Kristus, menolak Allah, menolak keselamatan yang diberitakan oleh para murid. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara, untuk menghadapi situasi yang seperti itu, mereka perlu topangan yang kuat, perlu sokongan yang kuat. Karena itu Kristus secara khusus berdoa kepada Bapa supaya memelihara murid-muridnya. Lalu yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, yang kedua dari ayat 11 ini, hal yang menarik lagi adalah bahwa Kristus berdoa kepada Sang Bapa supaya murid-murid mereka tidak tercerai-beraikan. Mereka menjadi satu, sama seperti kesatuan antara Allah Bapa dan Allah Anak. Bapak Ibu, sungguh menarik ternyata. Kristus melihat, memahami bahwa kesatuan umat menjadi sesuatu hal yang penting. Kesatuan para murid, keutuhan para murid menjadi sesuatu hal yang penting, Bapak Ibu dan Saudara. Tadi Kristus katakan, karena mereka itu satu. Bapak Ibu dan Saudara, kesatuan menjadi sesuatu yang penting bagi murid-murid untuk melanjutkan karya pelayanan Allah. Kesatuan para murid menjadi sesuatu hal yang penting, yang mutlak diperlukan oleh murid-murid ketika mereka harus menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan oleh karena pemberitaan Injil Tuhan. Keutuhan, kesatuan menjadi sesuatu yang penting bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Karena dunia akan menolak mereka. Bapak Ibu dan Saudara, doa Yesus kepada murid-muridnya tentang kesatuan ini juga menjadi doa bagi kita bersama. Mari kita renungkan bersama Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan keluarga kita? Bagaimana dengan kehidupan persekutuan dan pelayanan kita? Sudah adakah, sudah nampakkah kesatuan, kesehati sepikiran untuk saling mengasihi, saling memperhatikan, saling peduli, dan saling berbagi satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Terlebih di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, Bapak Ibu dan Saudara. Ada begitu banyak persoalan yang secara khusus kita hadapi bersama. Penyebaran virus COVID-19 yang belum kunjung berakhir, dan kita pun semakin dibingungkan dengan berbagai macam berita yang mengungkapkan situasi atau jumlah orang-orang yang terpapar virus ini dengan perbedaan-perbedaan jumlah ataupun status wilayah. Demikian juga dengan persoalan
di dalam kehidupan pelayanan di gereja. Sadar atau tidak, situasi yang dihadapi bersama penyebaran virus COVID-19 ini pun berdampak terhadap kehidupan pelayanan di gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, pada saat ini kita diingatkan untuk bersama-sama. Bukan lagi waktunya bagi kita untuk saling mempersalahkan satu dengan yang lain, siapa yang harus bertanggung jawab. Firman Tuhan mengajak kepada kita, mari kita sehati sepikir, mari kita bergandeng tangan, saling menguatkan, saling menopang. Karena itu janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan mendoakan kesatuan para murid, Kristus ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya pemeliharaan Allah itu nyata. Pemeliharaan Allah itu melibatkan murid-murid Tuhan, melibatkan setiap orang yang percaya. Pemeliharaan Allah tidak ujuk-ujuk. Cukup kita berdoa saja. Nanti Tuhan pasti memberi dan menjawab. Tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pemeliharaan Tuhan nyata di dalam doa melalui setiap murid-muridnya. Setiap orang yang percaya, dengan menunjukkan kepedulian satu dengan yang lainnya, saling melepaskan egonya masing-masing, tapi melihat orang lain, melihat sesama yang juga harus dikasihi. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai gereja kita bersyukur bahwa kita sudah menunjukkan kesatuan itu. Kita sudah merasakan pemeliharaan Allah melalui keutuhan dan kesatuan kita sebagai umat Tuhan. Apa yang sudah baik, yang sudah diberikan oleh Tuhan dan ditujukan di dalam persekutuan kita, mari kita terus tingkatkan bersama. Karya keselamatan Kristus tidak boleh berhenti. Pelayanan Kristus harus terus berlanjut di tengah-tengah dunia ini. Kita milik Kristus, tetapi kita tetap ada di tengah-tengah dunia ini. Dan percayalah Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan oleh karena Kristus, pemeliharaan Kristus nyata. Karena itu kita diingatkan untuk saling menjaga kesatuan dan keutuhan kita, saling menguatkan satu dengan yang lain. Akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita nikmati kebersamaan kita dengan Tuhan di dalam doa, terus bangun hubungan yang intim, relasi kita dengan Tuhan, sebagai satu bentuk kesadaran bahwa kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dan sangat bergantung kepada Allah. Dan dalam relasi seperti itu, kita dapat menikmati pemeliharaan Allah sungguh nyata dalam hidup kita. Mari kita nyatakan dan rayakan kesatuan kita sebagai umat Allah, sehingga karya pelayanan Kristus tetap terus bisa kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan memberkati keluarga kita.
Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha kita, dan Tuhan pun memberkati dalam setiap pergumulan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Allah. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh diingatkan bersama bahwa kami sebagai umat Allah hendaklah terus membangun sebuah hubungan yang baik, relasi yang dekat antara kami dengan Engkau ya Allah, sebagaimana yang telah Kristus nyatakan. Kami percaya ya Bapa, kedekatan kami dengan Engkau, kedekatan kami dengan Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk kami menghadapi setiap tantangan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami oleh karena nama-Mu. Terlebih juga Tuhan, kami diberikan kekuatan, kesatuan untuk terus membangun kehidupan umat Tuhan. Membangun kesatuan dalam segala keragaman dan perbedaan yang ada. Berikanlah kepada kami kerendahan hati untuk mau saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bapa, jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman. Dan biarlah firman ini juga ya Tuhan boleh menguatkan kami untuk kami melanjutkan kehidupan ini, terlebih di tengah-tengah ketidakpastian saat ini, di mana kami masih terus bergumul dengan penanganan penyebaran virus COVID-19 yang belum tuntas. Dan kami tidak tahu kapan akan berakhir. Dialah janji pemeliharaan Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dan mendorong kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan biarlah kami ya Tuhan bahu-membahu, bergandeng tangan, kami sebagai masyarakat, kami sebagai gereja, bersama dengan semua lapisan pemerintahan untuk saling bekerja sama sehingga persoalan dalam rangka penyelesaian penyebaran virus COVID-19 ini pun dapat segera terselesaikan dengan baik. Berkatilah mereka yang terpapar virus COVID-19 ini Tuhan. Berikan kepada mereka daya tahan tubuh yang baik, dan biarlah melalui proses kesembuhan ini pun akan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Berkati tenaga medis sebagai garda terdepan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Berkati mereka, berikan kesehatan yang baik, supaya mereka juga Tuhan dapat menjadi pahlawan-pahlawan yang berjuang demi kemanusiaan. Berkati pemerintahan bangsa kami dalam rangka menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini, supaya hanya damai sejahtera dan kebaikan semata yang boleh nyata dalam kehidupan kami. Bapa kami yang surga, kami yang menyerahkan setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu. Tuhan tolong berkati kehidupan keluarga jemaat-Mu di tempat ini dengan segala keberadaannya. Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang baik, berikan kemampuan kepada kami untuk mengelola setiap berkat, dan bahkan juga kami boleh dapat berbagi dengan sesama. Bagi para orang tua kami yang sudah usia lanjut, Tuhan juga kiranya boleh berkati mereka. Berikan anugerah sukacita kepada mereka. Bagi anak-anak kami juga Tuhan tolong berkati. Berikan kepada mereka kesehatan yang baik, supaya mereka pun dapat bertumbuh dengan baik sebagaimana mestinya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang boleh nyata dalam kesetiaan-Mu setiap saat dalam kehidupan kami.
Inilah segala doa dan harapan kami ya Bapa yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.